Martin John Moipopo memberanikan diri mengumumkan soal keislamannya. Di hadapan jemaatnya, Martin yang menjabat sebagai uskup agung ketika itu, mengumumkan ia meninggalkan Kristen untuk Islam. Momen ini terjadi pada 23 Desember 1986, 2 hari menjelang Natal. Jemaat yang mendengar berita itu begitu terkejut. Bahkan, administratornya langsung bangkit dari tempat duduk, menutup pintu dan jendela. Ia mengatakan kepada para anggota gereja, bahwa pikiran sang uskup gusar dan telah gila. Bagaimana tidak, hanya beberapa menit sebelumnya, Moipopo mengeluarkan alat musiknya dan menyanyi begitu mengharukan bagi anggota gereja. Namun, di dalam hati sang uskup, ada keputusan yang hendak ia utarakan yang akan membuat seisi gereja gempar. Hiburan itu nyatanya hanyalah pesta perpisahan. Reaksi jemaat sama mengejutkannya. Mereka bahkan memanggil polisi untuk membawa sang uskup yang disebut gila itu pergi. Moipopo ditahan di sel hingga tengah malam ketika Sheikh Ahmed Sheikh, orang yang mengakuinya masuk Islam datang untuk menyelamatkannya. Kejadian itu hanyalah awal dari guncangan ringan baginya. Reporter Al-Kalam, Simpiwe Sesanti, berbicara kepada mantan Uskup Agung Lutheran kelahiran Tanzania tersebut. Setelah masuk Islam, Moipopo kemudian dikenal dengan nama Al-Hajj Abu Bakar John Moipopo. Sang penulis merasa terpancing keingintahuannya setelah diberitahu oleh saudara laki-laki asal Zimbabwe, Sufyan Sabelo, setelah ia mendengarkan ceramah Moipopo di Wiebang Islamic Center, Durban. Sufyan inilah yang menceritakan tentang Moipopo, yang tidak hanya memperoleh gelar badan master, tetapi juga doktor, di Divinity, namun kemudian beralih agama kepada Islam. Moipopo memperoleh diploma dalam administrasi gereja di Inggris dan gelar-gelar terakhir di Berlin, Jerman. Sebelum menjadi seorang Muslim, ia pernah menjadi sekretaris umum untuk Afrika Timur di Dewan Gereja-Gereja Dunia, yang meliputi Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, dan bagian-bagian dari Ethiopia dan Somalia. Di Dewan Gereja, dia bercampur baur dengan Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Afrika Selatan, Barney Pityana, dan Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Uskup Desmond Tutu. Sang penulis, Sesanti, kemudian menceritakan kisah kehidupan Moipopo, pria yang lahir 61 tahun yang lalu, tepatnya pada 22 Februari di Bukabo, sebuah wilayah yang berbatasan dengan Uganda. 2 tahun setelah kelahirannya, keluarga Moipopo membaptisnya. 5 tahun kemudian, mereka menyaksikan dia dengan bangga menjadi altar boy, seseorang yang membantu anggota pendeta di gereja. Keluarga begitu bangga ketika melihatnya membantu menteri gereja, mempersiapkan tubuh dan darah Kristus. Pikiran sang ayah dipenuhi dengan ide-ide untuk masa depan putranya itu. Ketika saya berada di sekolah asrama, kemudian, ayah saya menulis kepada saya, menyatakan dia ingin saya menjadi seorang imam. Dalam setiap surat, dia menulis ini, kenang Moipopo, dalam artikel di laman Islam Web, dilansir Selasa 4 Agustus. Namun, Moipopo alias Abu Bakar memiliki ide sendiri tentang hidupnya, ia bergabung dengan kepolisian. Namun pada usia 25, Moipopo menyerah pada kehendak ayahnya. Tidak seperti di Eropa di mana anak-anak dapat melakukan apa yang mereka kehendaki setelah usia 21 tahun, di Afrika, anak-anak diajarkan menghormati kehendak orang tua mereka di atas kehendak mereka sendiri. Putraku, sebelum aku menutup mataku, mati, aku akan senang jika kau bisa menjadi pendeta, begitulah kata ayahnya pada Moipopo. Nasihat sang ayah kemudian mendorongnya melangkah ke Inggris pada 1964, untuk mengejar diploma dalam administrasi gereja. Setahun kemudian, dia pergi ke Jerman untuk membuat gelar B. Sekembalinya, setahun kemudian, dia diangkat menjadi penjabat pelaksana. Hingga kemudian meraih gelar master. Pada saat mengambil gelar doktor, Moipopo mulai mempertanyakan berbagai hal.
Selama ini, saya hanya melakukan berbagai hal, tanpa bertanya. Saya mulai bertanya-tanya, ada agama Kristen, Islam, Yahudi, Buddha, masing-masing agama yang berbeda mengklaim jadilah agama yang benar. Apa kebenarannya? Saya menginginkan kebenaran, ujarnya. Sejak itu, Moipopo memulai pencarian hingga ia menguranginya menjadi 4 agama besar. Suatu waktu, ia mendapatkan salinan Al-Quran. Ketika pertama kali membuka lembaran Al-Quran, ayat-ayat yang pertama ia temukan adalah surah Al-Ikhlas. Katakan, dialah Allah, yang esa dan satu-satunya, Allah, yang abadi, mutlak, dia tidak beranak, juga tidak diperanakan, dan tidak ada yang seperti dia. Demikian Moipopo coba mengingatnya. Saat itulah, benih-benih Islam mulai tertanam untuk pertama kalinya. Kala itu, dia menemukan Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang telah dihilangkan oleh manusia sejak wahyu tersebut diturunkan. Dalam menyimpulkan tesis doktoral saya mengatakan demikian. Saya tidak peduli apakah mereka memberi saya doktor atau tidak, itu adalah kebenaran dan saya sedang mencari kebenaran, kata Moipopo. Dalam pikiran demikian, Moipopo memanggil Profesor Van Berger. Kala itu, ia menutup pintu dan menatap mata sang profesor. Moipopo lantas bertanya, mana yang benar dari semua agama di dunia? Sang profesor menjawab, Islam. Moipopo lantas bertanya, kalau begitu, mengapa kamu bukan seorang muslim? Profesor menjawab, pertama, saya membenci orang Arab, dan kedua, apakah Anda melihat semua kemewahan yang saya miliki? Apakah Anda pikir saya akan menyerahkan semuanya untuk Islam? Ketika saya memikirkan jawabannya, saya berpikir tentang situasi saya sendiri juga, kenang Moipopo. Kala itu, yang terlintas dalam imajinasinya adalah misinya dan hartanya, seperti mobilnya. Dia berpikir dirinya tidak bisa memeluk Islam dan selama 1 tahun lamanya dia melupakannya. Namun kemudian, mimpi menghantuinya, ayat-ayat Al-Quran terus muncul, orang-orang berpakaian putih terus berdatangan, terutama pada hari Jumat, hingga dia tidak tahan lagi. Hingga akhirnya, pada 22 Desember 1986, dia secara resmi memeluk Islam. Mimpi-mimpi itu yang membimbingnya untuk masuk Islam. Moipopo meyakini bahwa mimpi bukan tahayul. Tidak, saya tidak percaya bahwa semua mimpi itu buruk. Ada yang memandu Anda ke arah yang benar dan yang tidak, dan mimpi-mimpi ini, khususnya, membimbing saya ke arah yang benar, kepada Islam, katanya. Karena keputusannya memeluk Islam itulah, gereja menyita rumahnya dan mobilnya. Istrinya pun harus mengepak pakaiannya, mengambil anak-anaknya dan pergi. Moipopo menjamin sang istri tidak diwajibkan untuk menjadi seorang muslim. Ketika Moipopo pergi kepada orang tuanya, mereka juga telah mendengar cerita tentang langkahnya itu. Kala itu, sang ayah justru memintanya mencela Islam. Sementara sang ibu mengatakan dia tidak ingin mendengar omong kosong dari Moipopo. Namun begitu, Moipopo mengungkapkan perasaannya bahwa dia telah memaafkan orang tuanya. Sebab, dia akhirnya bisa menemukan waktu untuk berdamai dengan ayahnya sebelum sang ayah meninggal. Mereka hanya orang tua yang tidak tahu. Mereka bahkan tidak bisa membaca Alkitab. Yang mereka tahu hanyalah apa yang mereka dengar dari pendeta yang membaca, ungkapnya. Setelah meminta untuk menginap 1 malam, pada hari berikutnya, ia memulai perjalanannya ke tempat asal keluarganya, Kyela, di dekat perbatasan antara Tanzania dan Malawi. Orang tuanya telah menetap di Kilosa, Morogoro. Selama perjalanannya, dia terdampar di Busale di rumah satu keluarga yang menjual bir buatan rumah. Di sanalah ia bertemu calon istrinya, seorang biarawati Katolik, dengan nama Suster Gertrude Kibuea, yang sekarang dikenal sebagai Suster Zainab. Bersama biarawati itulah, Moipopo pergi ke Kyela. Di sana, ia bertemu lelaku tua yang memberinya tempat berteduh malam sebelumnya.
Lelaki tua itu juga yang mengatakan kepadanya bahwa disitulah dia akan menemukan muslim lainnya. Tetapi sebelum itu, pada pagi harinya Moaipopo mengumandangkan adzan, seruan sholat. Mendengar adzan, penduduk desa keluar dari rumah masing-masing. Mereka bertanya kepada sang tuan rumah, mengapa dia menyimpan seorang pria gila. Beruntung, kala itu sang biarawati menjelaskan Moaipopo tidak gila, melainkan seorang muslim. Suster Zainab juga yang membantu Moaipopo membayar biaya pengobatannya di rumah sakit misi Anglican, ketika dia sakit parah. Kisah berlanjut tatkala Moaipopo bertanya kepada sang biarawati soal mengapa dia mengenakan rosario. Suster Zainab kala itu menjawab, hal itu karena Kristus digantung di sana. Tapi, katakanlah seseorang telah membunuh ayahmu dengan pistol, akankah kamu berkeliling membawa senjata di dadamu? Sang biarawati itu berpikir, benaknya menantang keyakinan lamanya. Tidak lama kemudian, Moaipopo melamar Suster Zainab, dan sang biarawati itu pun menerimanya. Mereka kemudian menikah secara diam-diam. 4 pekan kemudian, Suster Zainab menulis surat kepada otoritasnya perihal kepergiannya. Lelaki tua yang memberinya perlindungan, yang juga paman Suster Zainab, mendengar pernikahan tersebut, mereka diberitahu agar meninggalkan rumahnya. Sang paman tidak bisa menerima keputusan Suster Zainab. Ayahnya pun begitu marah dengan keputusan Zainab. Dari rumah uskup itu, Moaipopo pergi dan kemudian tinggal di rumah lumpur yang dibangunnya sendiri. Dari mencari nafkah sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Dunia Gereja untuk Afrika Timur, ia mulai mencari nafkah sebagai pemotong kayu dan mengolah tanah beberapa orang. Selain pekerjaan demikian, Moaipopo juga berdakwah Islam di muka umum. Hal inilah yang menyebabkan serangkaian pemenjaraan jangka pendek, karena khutbah yang dianggap penghinaan terhadap Kristen. Saat melaksanakan haji pada 1988, tragedi melandanya. Rumahnya dibom, dan akibatnya 3 bayinya terbunuh. Seorang uskup, yang memiliki ibu dan ibu saya sendiri adalah anak dari ayah yang sama, terlibat dalam rencana tersebut, kenang Moaipopo. Namun, alih-alih melemahkan, semangat Moaipopo justru kian bertambah. Sebab, jumlah orang yang memeluk Islam kala itu kian meningkat, termasuk ayah mertuanya. Pada 1992, ia ditangkap selama 10 bulan, bersama dengan 70 pengikut. Dia didakwa melakukan pengkhianatan. Hal ini terjadi setelah beberapa toko daging babi dibom. Dia memang berbicara menentang penjualan daging babi tersebut. Dia mengatakan, secara konstitusional, sejak 1913, ada undang-undang yang menentang keberadaan bar, klub, dan toko daging babi di Dar es Salaam, Tanga, Mafia, Lindi dan Kigoma. Beruntung, kala itu dia dibebaskan. Segera setelah itu, dia melarikan diri ke Zambia. Dia mengasingkan diri setelah diberitahu ada rencana untuk membunuhnya. Moaipopo mengatakan, pada hari dia dibebaskan, polisi datang untuk menangkapnya kembali. Namun, menurutnya, para wanita mengatakan mereka akan menentang penangkapan Moaipopo secara fisik terhadap polisi. Mereka juga yang membantu Moaipopo melintasi perbatasan tanpa diketahui. Saat itu, Moaipopo dipakaikan pakaian perempuan. Karenanya, ia mengatakan itulah salah satu alasan yang membuatnya mengagumi wanita. Wanita harus diberi tempat tinggi, mereka harus diberi pendidikan yang baik dalam Islam. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengerti mengapa seorang pria menikahi lebih dari 1 istri? Adalah istri saya, Zainab, yang mengusulkan agar saya menikahi istri kedua saya, Sheila, temannya, ketika dia harus pergi untuk studi Islam di luar negeri, kata Moaipopo. Moaipopo atau Haji Abu Bakar pun berpesan kepada umat Islam. Ia mengatakan, ada perang melawan Islam, yang membanjiri dunia dengan literatur. Saat ini, kata dia, umat Islam dibuat merasa malu untuk dianggap sebagai fundamentalis.
Muslim harus menghentikan kecenderungan individualistis mereka. Mereka harus bersama, bersatu. Anda harus membela tetangga Anda jika Anda ingin selamat, katanya. Dalam pesannya, ia juga menyerukan umat Islam untuk berani. Ia lantas mengutip Ahmed Deedat dari Pusat Dakwah Islam Internasional. Orang itu tidak terpelajar, tetapi lihat cara ia menyebarkan Islam, tambahnya.